Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Sari Rohmania. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban sewa, yaitu sebagai materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Selamat menonton. Apakah kalian berpikir bagaimana sih sebuah perusahaan mencatat biaya sewa gedung, kendaraan, atau peralatan yang mereka gunakan? Apakah itu hanya sekedar pengeluaran bulanan biasa? Nah, dalam dunia akuntansi keuangan, konsep beban sewa itu jauh lebih menarik dan penting dari apa yang kita bayangkan. Bukan hanya soal sekedar membayar, tetapi juga bagaimana transaksi ini mempengaruhi laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi hingga neraca perusahaan. Memahami beban sewa sangat krusial loh. Ini membantu kita untuk melihat gambaran kesehatan finansial perusahaan secara lebih akurat dan tentunya membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Ada aturan mainnya, ada metodenya, dan itu semua akan kita kupas tuntas. Jadi, siapkah kalian untuk menyelami seluk-beluk beban sewa dalam akuntansi keuangan? Yuk, kita mulai bahas. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran untuk memahami beban sewa. Yang pertama, menjelaskan sifat, substansi ekonomi, dan keuntungan dari transaksi sewa. Yang kedua, menjelaskan kriteria dan prosedur akuntansi untuk memanfaatkan leasing oleh lise. Yang ketiga, membandingkan metode operasi dan kapitalisasi dari pencatatan sewa. Yang keempat, mengidentifikasi klasifikasi sewa untuk lessor. Dan yang terakhir, ada menjelaskan akuntansi lessor untuk sewa pembiayaan langsung. Nah, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana sih perusahaan bisa menggunakan aset seperti gedung megah, armada kendaraan, atau mesin-mesin canggih tanpa harus membeli? Jawabannya seringkali adalah melalui sewa. Nah, untuk itu, apa sih pengertian dari sewa? Jadi, sewa itu adalah perjanjian di mana satu pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak lain atau pemilik atau pemberi sewa untuk menggunakan suatu barang atau properti untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, sewa adalah menggunakan suatu benda atau properti dengan membayar biaya tertentu kepada pemiliknya. Sewa di sini adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lise yang memberikan hak kepada lise untuk menggunakan properti tertentu di mana oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Nah, untuk kelompok terbesar sendiri dari peralatan sewaan itu melibatkan teknologi informasi, transportasi, truk, pesawat udara atau kereta api, konstruksi, dan juga pertanian. Nah, industri sewa peralatan tersebut itu yang terus tumbuh memungkinkan berbagai sektor usaha untuk mengakses teknologi dan kapasitas tanpa beban investasi yang awal besar. Nah, siapa pemainnya? Yang pertama, di kategori umum ada bank. Bank itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam transaksi sewa, terutama dalam sewa pembiayaan finance lease atau sewa yang melibatkan jumlah besar. Yang kedua, itu ada perusahaan penyewaan captive. Itu adalah inti dari transaksi sewa karena merekalah yang membutuhkan dan menggunakan aset. Yang ketiga, ada independent lessor. Itu adalah perusahaan yang bisnis utamanya adalah menyediakan layanan sewa, namun bukan merupakan bagian dari bank besar. Dari sisi keputusan bisnis, ada dua sisi mata uang yang merupakan keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dari leasing itu adalah 1. Pembiayaan 100% dengan harga tetap, 2. Perlindungan terhadap obsesi, 3. Fleksibilitas, 4. Pembiayaan kurang mahal, 5. Keuntungan pajak, dan 6. Pembiayaan off balance sheet. Selain keuntungannya, di sini ada juga kekurangan dari leasing, yaitu yang pertama, biaya total bisa lebih tinggi, yang kedua, tidak memiliki kepemilikan aset, yang ketiga, kontrak bersifat mengikut, yang keempat, tanggung jawab perawatan aset, dan yang kelima, itu ada keterbatasan penggunaan. Nah, di sini juga ada sifat konseptual dari sewa, yaitu memanfaatkan sewa yang mentransfer secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan properti, asalkan sewa tidak dapat dibatalkan. Nah, sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan itu adalah sewa operasi.
Meskipun melaporkan judul yang sewa secara adalah manfaat dari kasus substansi teknik legal, mungkin versus tingkat penggunaan properti tersebut. Nah, jurnalnya ada jurnal operating list, yaitu biaya sewa biaya debit dan kasnya di kredit. Dan jurnal kapitalis, penyewaan peralatannya di debit dan kewajibannya sewa di kredit. Nah, perbedaannya jika lise mengkapitalisasi sewa, penyewa mencatat aset dan kewajiban yang umumnya sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa. Sedangkan yang kita lakukan adalah catat depresiasi pada aset yang disewakan dan memperlakukan pembayaran sewa sebagai terdiri dari bunga dan pokok. Nah, untuk mencatat sewa sebagai sewa modal, sewa harus tidak dapat dibatalkan. 1 atau lebih dari 4 kriteria harus terpenuhi. Nah, kriterianya meliputi 1. Mentransfer kepemilikan kepada penyewa. Yang kedua, berisi opsi pembelian murah. Yang ketiga, istilah sewa sama dengan atau lebih besar dari 75% dari perkiraan umur ekonomis dari properti yang disewakan. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau tidak termasuk biaya eksekutori sama atau melebihi 90% dari nilai wajar properti. Nah, recovery of investment test 90% test. Discount rate lise menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum menggunakan tingkat pinjaman tambahan dengan satu pengecualian. Nah, jika penyewa mengetahui suku bunga implisit yang dihitung oleh lessor dan itu kurang dari tingkat pinjaman incremental lise, maka lise harus menggunakan tarif lessor. Dari recovery of investment test, pembayaran sewa minimum itu meliputi 1. Pembayaran sewa minimum, 2. Nilai sisa yang dijamin, 3. Penalti karena gagal memperbarui, yang keempat pilihan pembelian murah. Sementara itu, biaya eksekusinya adalah asuransi, pemeliharaan, dan pajak. Aset dan kewajiban diakui secara berbeda yang tercatat di bagian bawah, yaitu nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya eksekutori atau nilai pasar wajar dari aset sewaan. Nah, untuk periode depresiasinya sendiri yaitu jika sewa mengalihkan kepemilikan, depresiasi aset selama umur ekonomi aset. Yang kedua, jika sewa tidak mengalihkan kepemilikan, terdepresiasi selama masa sewa. Nah, syaratnya sewa yang tadi juga sudah disebutkan itu ada transfer dari kepemilikan, tawar-menawar, masa sewa 75%, PV dari pembayaran 90%. Nah, jika semua kriteria itu sudah terpenuhi, akan dicatat sebagai sewa. Namun, sewa yang tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria dicatat sebagai sewa operasi. Untuk latihan, kita bisa mengerjakan soal berikut ini secara bersama-sama. Yuk! PT Jaya melakukan penandatanganan kontrak sewa mesin dengan PT Makmur pada 2 Januari 2020. Nilai wajar mesin pada saat itu adalah 10 miliar. Masa sewa selama 5 tahun atau umur ekonomis mesin juga 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Angsuran dibayar setiap 2 Januari. Dimulai saat penandatanganan sewa sebesar Rp2.406.600.405 per tahun suku bunga implisit 12%. Diminta buatlah jurnal tahun 2020 sampai dengan 2025 lise dan lessor buat skedul amortisasinya. Nah, untuk perhitungannya adalah Rp2.406.405 itu dikali 1 min 1 dibagi 1 plus 12%, pangkatkan 5 dibagi 12% dikali 1 plus 12%. Nah, hasilnya adalah Rp2.406.600.405 dikali dengan 4,0373 sekian, yang hasilnya adalah Rp9.716.286.573.
Berarti tertanggal 1 bulan 2 2020 piutang sewanya adalah 9.716.286.573 sekian dengan penerimaan sewa setiap tahun seterusnya itu sebesar 2.406.600.000 sekian. Nah, untuk piutang sewa selanjutnya, piutang sewanya dikurangi dengan angsuran pokok piutang ya. Karena menggunakan metode garis lurus, maka hal tersebut dilakukan sampai skedul amortisasinya selesai itu pada tahun kelima. Nah, di sini untuk jurnal leasingnya ada pada tanggal 1 bulan 2 2020 hasil leasingnya 9.716 sekian. Begitupun dengan utang leasing yang dikredit. Terus seperti yang sudah saya jelaskan, itu sampai ada beban penyusutan yang didebit 1.943 sekian. Begitupun dengan akumulasi penyusutannya yang berada di kredit. Sementara itu, tertanggal 31 bulan 12 2024, aset dikembalikan ke lessor dengan akumulasi penyusutan di debit dan aset leasing di kredit. Nah, untuk jurnal lessornya itu juga sudah saya lampirkan di sini. Mungkin teman-teman bisa melihat dan mengeceknya sendiri. Itu sampai di sini udah sampai selesai ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihatnya dari awal sampai akhir jurnal yang sudah saya kerjakan. Mungkin atau apabila ada kesalahan, mungkin dari teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar aja ya. Takutnya mungkin ada kesalahan dari penulisan angkanya atau yang lain. Oke, karena saya rasa ini pembahasannya sudah cukup dari awal sampai akhir. Kemudian ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga yang sudah bergabung di channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.